Bab 226. Udah Yayang, pinta Azam berbisik di belakang telinga istrinya. Ini belum. Ujar Seva membawa tangan Azam yang tadi di pahanya, lalu ke arah bagian dadanya. Jangan Yang, bukannya katanya sensitif. Kapan aku bilang? Tanya Seva yang memejamkan mata dan menggeliat saat remasan Azam makin kencang di dadanya. Ya, namanya juga Azam. Lain di mulut lain di tangan. Mulutnya terus menolak. Tapi tangan tidak. Seva yang masih tidur menyamping itu, mendongakkan wajahnya dan langsung saja, Azam meraih wajah itu dengan lengan kirinya dan keduanya saling menyatukan bibir, mencecap rasa. Seva berbalik dan berhadapan dengan suaminya. Azam jadi teringat malam nerusin mereka saat di Bandung. Persis seperti ini. Seva nyosor duluan hadirin. Bagi Azam, dia sih senang-senang saja. Apalagi vibes wanita pendiam menjurus jutek jika sedang on fire begini tuh vibesnya, beuh, Selena Gomez aja lewat. Seva ini perpaduan antara judenya Victoria Beckham dan Kareena Kapoor. Juteknya dapat, goyangannya, aduhai. Bang. No baby. Jangan, sekarang. Tapi abang mau. Ini, tuduh Seva. Ya, itu abang normal. Wajarlah. Jawab Azam berkali-kali menahan keinginannya untuk menelan Seva bulat-bulat juga sekarang. Kalau normal, ucapan Seva terhenti sebentar. Ia mencium rahang suaminya. Azam mengerang. Seva lalu berbisik di telinga suaminya. Yuk. Aduh, ditolak mubazir. Dilayanin, kasihan. Akhirnya, Azam peluk erat-erat tubuh istrinya dan mengecup puncak kepalanya. Jangan sekarang ya sayang, maafin abang. Sungguh, abang pengen juga. Tapi jangan sekarang ya. Azam yakin Seva akan menangis setelah apa yang ia katakan barusan. Tapi, ini demi kebaikan kandungannya. Usianya masih sangat rentan. Azam sangat menjaga sekali calon bayi dan istrinya. Jika 87. WANGPED sajalah jaga dengan sepenuh hati, apalagi Seva dan buah hati mereka. Biarkan Seva menangis. Azam akan sekuat tenaga membujuknya. Tapi ternyata Azam keliru. Seva tak menangis. Ia malah melepaskan pelukan suaminya. Azam terkesiap. Mungkin Seva akan marah karenanya. Sayang. Jangan marah. Abang bisa jelasin. Lagi-lagi Azam dibuat tercengang. Karena ternyata Seva bukannya marah, malah kini naik ke atas tubuhnya dan duduk di atas kedua pinggangnya. Siapa meracuni pikiran polos istrinya? Siapa? Biar Azam beri hadiah karena ia sungguh dimanjakan dengan aksi seksi Seva malam ini. Wata solehah wife. Kekek. Jir, gue kira Syahrukh Khan datang ke sini. Ucapan Tama membuat Rahul Hana dan Lupita menoleh mengikuti arah pandangan Tama. Di mana Raja Jalal dan Ratu Joda baru kelihatan di lobi. Wajah sang ratu terlihat sangat segar dan cantik berseri. Anting-anting besar di telinganya, bergemerincing senada dengan gelang kakinya. Memakai gaun terusan berwarna pink,
aura kehamilannya membuat wanita asli Surabaya itu terlihat berkali lipat lebih cantik. Sedangkan sang raja, persis Raja Jalal yang sedang ingin menghakimi orang. Azam terlihat judes seperti biasanya. Yang mereka tidak tahu kalau bos mereka itu baru saja mengalami morning sickness lagi. Rupanya, bukan ekspresi wajah sang atasan yang menjadi fokus sama melainkan pakaian yang dikenakannya sudah seperti Shah Rukh Khan yang siap menari di film Kadang Suka Kadang Duka. Baju tradisional perpaduan sherwani dan dhoti, lengkap dengan selendang di lehernya. Bang Azam mau syuting lagi. Bukannya kita sekarang mau pulang ya? Tanya balik Rahul Khana. Iya. Koper-koper kita juga kan udah di mobil. Jawab Lupita. Terus ngapain Bang Azam pakai baju kayak Shah Rukh Khan? Rapi gitu. Tanya Rahul Khana lagi. Ketiganya mulai menerka-nerka kenapa Azam bergaya begitu. Tiba-tiba saja, Tama teringat sesuatu. Ya salam, kayak orang bego gue penasaran sama selendangnya Pak Azam. Sesal Tama yang langsung menggerutu ketika tahu dan paham apa sebabnya. Apaan? Gue gak ngerti. Tanya Rahul. Iya nih, Ayang Tama. Apaan sih? Kita gak ngerti. Kenapa abang pakai baju gitu? Mau diajak syuting sama Shah Rukh Khan ya? Apa diajak syuting sama Amitabh Bachchan? Jawab dong, aku kepo nih. Pinta Lupita sambil merajuk manja. Idih ganjen banget. Biarin sirik. Ayang Tama. Kasih tahu, kenapa itu? 88. Tama terkesiap tak siap untuk memberitahu tapi karena Rahul Khana dan juga Lupita memandangnya dengan tatapan penuh ingin tahu, maka Tama pun akhirnya bicara sebelum kedua bosnya itu sampai ke tempat mereka sebentar lagi. Sini. Pinta Tama agar keduanya mendekat dan dia berbisik pelan. Lupita membulatkan matanya begitu mendengar alasan dari Tama. Idih Mas Tama. Ngomongnya jorok. Ujar Lupita dengan wajah memerah. Cek, tadi minta dikasih tahu. Ucap Tama. Gak jorok kali. Cuma, kita aja yang jomblo. Jadi sensitif kalau dengar kata cupang. Ucapan frontal Rahul Khana langsung membuat wajah Tama dan juga Lupita memerah. Karena walau bagaimanapun, apa yang dikatakan oleh Rahul Khana ada benarnya. Ya, wajar sih. Keduanya kan suami istri wajar mau bagaimanapun sah-sah saja. Yang tak wajar adalah mereka bertiga yang ikut dalam acara honeymoon pasangan Joda Akbar ini. Sehingga hanya menjadi nyamuk-nyamuk gatal yang penuh dengan iri dengki. Selamat siang, sapa Seva. Selamat siang Mbak Seva cantik. Jangan salah. Hanya Lupita yang pakai tambahan kata cantik. Sedangkan Tama dan Rahul Khana, tak mengucapkan demikian karena tak mau kena tonjok dan tak mau kehilangan gaji mereka. Lihat saja si Raja Jalal ini. Hanya Tama dan Rahul membalas ucapan salam dari istrinya sambil tersenyum saja, tampangnya sudah seperti ibu tiri yang hanya cinta kepada ayahku saja. Selagi ayah di sampingku, kupuja dan dimanja. Udah siap-siap? Tanya Seva lagi. Udah dari tadi Mbak. Jawab Rahul.
Duh, maaf. Lama nungguin ya. Ah enggak kok. Baru abis nonton 2 film. Jawab Rahul lagi yang membuat Seva tertawa karenanya. Ia eratkan pegangan tangannya pada lengan suaminya. Maaf. Kami lama ya. Kesiangan tadi. Ya kan bang ya? Tanya Seva pada suaminya. Azam menoleh pada Seva, merapikan seikat rambutnya yang tersangkut di belakang anting lalu tersenyum. Udah bangun kesiangan pakai acara lama lagi di kamar mandi. Abang. Tegur Seva. Ya ampun. Tidak berperi kejombloan sama sekali, kompak 3 pekerja di depannya yang marah merona malu-malu kampretnya berganti menjadi merah membara karena amarah. KKK. Masih dengan pesawat pribadi mereka pun akhirnya pulang kembali ke Indonesia. Walau Seva dan Azam masih sangat betah berada dekat dengan bangunan paling simetris dan indah di dunia, Taj Mahal, tapi mereka harus pulang. Mengingat kalau banyak sekali hal yang harus mereka kerjakan. Pertama dari mulai perusahaan yang harus segera dihandle kembali oleh Azam dan juga mata kuliah yang harus dikejar lagi oleh Seva. Sebelum nantinya, walaupun masih agak lama pastinya nanti Seva akan meminta cuti hamil dan melahirkan. Yang penting ngidamnya bertemu dengan Syahrukh Khan sudah kesampaian. Aku lupa udah sempet video call sama Pade sama Bude waktu ketemu sama Syahrukh Khan kemarin bang. Ucap Seva di sela perjalanan mereka di langit Hindustan. 89. Enggak apa-apa. Syahrukh Khan-nya buru-buru juga kan kemarin lain kali, kita undang ke Jakarta ya. Netra coklat Seva berpendar terang mendengar jawaban suaminya. Dia langsung memeluk pinggang suaminya lagi. Azam tersenyum membalas pelukan istrinya lalu melihat ke arah jendela di mana nampak dengan jelas langit yang biru. Ah, bulan madu di awan biru tiada yang mengganggu. 90. Tak seperti orang-orang yang baru kembali jalan-jalan dari luar negeri pada umumnya. Azam dan Seva sama sekali tidak membeli hadiah atau oleh-oleh baik dari Mumbai ataupun Agra. Selain Sang Bude dan Pade yang menolak dengan tegas agar tak dibelikan oleh-oleh karena khawatir membebani Seva yang sedang hamil muda, maka begitu halnya keluarga Sultan Rohichan pun sepertinya tidak menginginkan buah tangan tersebut. Keluarga besar ini lebih tertarik pada cerita Azam dan Seva yang bertemu dengan King of Bollywood Syahrukh Khan. Sejak sampai di Bintaro, topik utama pembahasan adalah Seva yang berhasil bertemu dengan aktor India paling terkenal di Indonesia itu. Minus Zia dan Wira yang bertolak ke Surabaya sejak menikah beberapa minggu yang lalu, biasanya keluarga Rohichan akan berkumpul di rumah utama milik Bayu dan Cindy. Namun kali ini, mereka berkumpul di rumah bos WANGPED, Boril Fabian Rohichan. Tema kali ini adalah bebekan di belakang rumah. Keluarga inti belum datang, mereka masih mengobrol di depan sedangkan Pangeran dan Putri Rohichan sudah berada di taman belakang. Gaswan dan Gavi menunggu Zidan membuat stik untuk mereka sambil menunggu si kembar putra dari Andika dan Riani itu melihat akuarium raksasa yang menempel di dinding rumah Boril. Siwak, bikin sirik ihyafi. Boleh beli ikan arwana platinum jika kia, kayak gini, ujar Gaswan. Mengagumi bentuk ikan hias berwarna perak tersebut yang menjadi peliharaan dari paman mereka. Tahu dari mana arwana platinum? Arwana ma arwana wae, naha aya platinum na.
Arwana mah arwana aja. Kenapa harus ada platinumnya? Cek, eta aya tulisanana. Jika rakyat Wakanda maneh mah darurat membaca. Cek, itu ada tulisannya seperti rakyat Wakanda kamu itu darurat membaca, jelas gaswan pada Gavis sambil menunjuk tulisan ikan arwana platinum atau ikan naga di China. Oh. Hehehe. Iya. Wakboril mah keren. Peligaraannya ikan mahal. Kita mah gak boleh ya? Tanya. Gavi. Iya, kita mah gak boleh pelihara ikan-ikanan. Masih ingat pisan diomelin sama Dedi gara-gara beli online ikan cupang. Kapoknya. Iya. Sok rep-rep kalau abis diomelin iya. Suka rep-repan kalau abis diomelin tuh. Apalagi kalau udah kolaborasi jeung si Momi. Kedua kembar identik itu menghela nafas mereka obrolan yang awalnya kekaguman akan ikan arwana platinum milik Atalarik berubah jadi curhat karena takut akan kedua orang tua mereka. Sementara itu Ziko Alessia Rohichan tengah mencak-mencak pada adik bungsunya. Udah dong If, abang bakarin terus dari tadi. Kamu yang makanin. Gerutu Ziko saat beef slice-nya terus abis dimakan If. Dengan mulut yang penuh, If menjawab omelan kakaknya. Enak tahu bang. Beda banget sama bakso bakar yang suka lewat depan komplek. Tutur If. Kak If suka beli. Tanya Gibran pada tantenya itu. Ya. Harusnya tante. Karena Evelyn adalah adik ibundanya. Tapi, karena berhubung Evelyn masih sangat kecil, masih 7 tahun, Gibran pun memanggilnya dengan sebutan kakak. Iya, suka. Gak beda jauh dari ini. Tunjuk If pada daging yang ditusuknya dengan garpu. 91. Ya beda dong Evelyn saya Aang. Makanya enak. Kalau yang biasa kamu beli dari gerobak abang-abang tukang bakso itu daging olahan. Olahan bang. Iya, olahan. Tepung sama daging sapi mati. Jawab Arsh yang membuat Gibran terkejut. Seketika Evelyn melotot horor karenanya. Mati. Tanya Evelyn. Iya, daging sapi mati. Makanya rasanya. Evelyn tak tahan. Dalam pikiran gadis kecil polos itu dia membayangkan kalau daging sapi mati yang diolah menjadi bakso yang sering dia beli di depan rumahnya. Evelyn pun kabur dari sana ingin memuntahkan bakso yang dibelinya kemarin. Woi. If. Daging wahyunya ketinggalan nih. Panggil Ziko pada If yang tak digubris oleh anak kecil itu. Ya, Ziko tak salah kok. Memang daging sapi mati kan? Kalau hidup, gimana cara ngambil dagingnya? Haram pula. If, kemarilah. Abang cuma bercanda. Wahyunya mateng nih. Abang gak kira-kira. Kalau bercanda. Jadi takut Kak If-nya. Bocah mana ngerti. Tegur Gibran. Biarin. Sesekali aja.